Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang objek-objek dalam geometri ya. Setelah itu ada kedudukan objek tersebut. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita tahu bahwa objek dalam geometri itu ada 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Kita kenalan dulu ya tentang objek geometrinya. Oke, yang pertama adalah titik. Apa sih titik itu? Titik itu adalah objek geometri yang tidak punya panjang, tidak punya lebar, atau tidak punya tinggi. Dengan kata lain, dia itu dimensinya 0. Nah, notasinya itu dia adalah huruf kapital. Misalnya gini, titik A itu ya, terus titik B, titik C, dan seterusnya, dia huruf kapital. Lah, selain apa itu notasinya huruf kapital itu, titik atau noktah ya, itu digambarkan dengan bulatan gini ya. Tuh, itu kalau diperbesar kan jadinya lingkaran. Enggak, kita memang nggak bisa menggambarkan titik ya, tapi di matematika direpresentasikan itu dengan noktah seperti ini. Nah, ini disebut dengan titik. Yang kedua adalah garis, objek yang kedua ya. Lah, garis itu apa sih? Kalau titik kan dia nggak punya panjang, lebar, dan tinggi ya. Garis ini itu adalah objek geometri yang hanya punya panjang. Jadi dengan kata lain dimensinya 1. Notasinya itu 2 huruf kapital sih, biasanya gini. Nah, ini ada yang panahnya 2 gini, ada yang nggak ada panahnya. Nggak ada panahnya nggak sih? Ada yang gini, boleh AB gini, panah 2, atau nggak ada panahnya. Itu ya, jadi seperti itu. Lah, dilambangkan garis dalam geometri adalah garis lurus, nggak ada garis lengkung. Kalau di geometri ini yang dinamakan garis itu dia selalu garis lurus, walaupun kelihatannya melengkung. Ini ya, dia itu tetap garis lurus. Lah, di sini yang kalian pernah dengar gak sih ada ruas garis atau garis? Ini mohon maaf ya, memang rumah saya tuh di pinggir jalan, jadi mungkin kalau ada kedengaran orang jual bakso atau apa itu kedengaran mobil tuh ya biasa. Padahal ini loh udah jam 11:30 tapi masih rame ya. Oke, kembali lagi ke topik ya. Kalian pernah dengar gak sih apa itu ada orang bilang garis, ruas garis? Sebenarnya bedanya itu apa sih ruas garis dan garis itu? Kalau garis di sini yang perlu saya garis bawahi, ruas garis itu dia punya ukuran, punya ukuran panjang. Jadi punya ukuran panjang tertentu. Jadi dia bisa diukur ya. Nah, panjang tertentu itu ya. Nah, tapi kalau garis dia nggak bisa. Dia itu garis itu nggak bisa kita ukur, nggak bisa diukur panjangnya, karena dia itu bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Itu sebabnya misal saya punya gini ya, bentar. Nah, ini ada A, ini ada B. Kalau dia cuma ada batasannya A sama B ini ya, nah itu disebut dengan ruas garis AB. Jadi pakai ini ya, pakai apa itu AB ini, terus ada stretnya di atas. Artinya apa? Panjangnya itu sebatas A sampai B, seperti itu. Nah, bedanya dengan ruas garis itu apa? Lah, ruas garis itu kita cuma bisa menggambarkan garis ya, yang mewakili saja. Misal ini ya, ini garis, kasih gini. Nah, ini AB, ini namanya ruas AB, ini namanya garis AB. Nah, ini kalau ini nulisnya adalah AB, nah ini ada panah ini ya. Kalau yang atas ini dia itu sudah stop ya, A sama B ini stop, dia punya panjang tertentu. Misal berapa peta sih? 1, 2, 3, 4, 5 peta.
Tetapi kalau ruas garis AB itu dia nggak punya ukuran, dia panjang sekali, kita nggak bisa ngukur panjangnya, tak terhingga. Loh, ini kan sama 1 2 3 4 5. Iya, kita cuma bisa menggambarkan yang mewakili. Padahal ini B ini bisa ditarik ke kanan tak hingga, A bisa ditarik ke kiri tak hingga. Itu ya bedanya garis dan ruas garis. Oke. Next, objek geometri yang ketiga itu adalah bidang. Nah, bidang itu apa sih? Bidang adalah objek geometri yang punya panjang dan lebar, atau dalam arti dia berdimensi 2. Notasinya itu huruf kapital yang menjadi titik sudutnya, itu yang pertama. Atau biasanya itu gini aja guys. Misal saya punya gini, bidang 4 ya, bidang 4 A B C D. Nah, ada yang menuliskan ini sebagai bidang A B C D seperti itu ya. Ada lagi versinya itu dia menggunakan lambang huruf Romawi seperti alfa, beta, terus gamma, nah omega. Itu ada yang seperti itu sih, makanya nanti jangan bingung ya. Misal gini, nah ada orang gambar bidang 4 ini adalah alfa, namanya bidang alfa, cuma penamaan saja. Tapi kalau biasanya sih kalau hubungannya sama untuk menghitung gitu, dia pakai huruf kapital yang ini ya. Tapi kalau hubungannya sama kayak hubungan garis menembus, terus itu apa itu berhimpit sejajar, itu biasanya untuk menyederhanakan penulisan dia pakai alfa, beta, gamma, omega. Itu sih cuma penamaan saja, nggak usah bingung ya. Tuh. Nah di sini ada lagi, tadi kan bedanya garis sama ruas garis ya. Di sini ada beda bidang dan daerah. Apa itu bidang, apa itu daerah? Nah, kalau dia daerah, dia punya ukuran. Punya ukuran luas ya. Ukuran luas tertentu. Nah, kalau bidang dia nggak punya ukuran. Dia nggak punya ukuran tertentu ya. Lah sama, dia itu bisa diperlebar. Contohnya gini, ini yang disebut dengan daerah. Ini loh, ini adalah daerah A B C D E F G H. Kalau yang ini disebut dengan bidang. Nah sama ya, kalau bidang kita hanya bisa menggambarkan yang mewakili saja, seperti itu ya. Padahal dia itu bisa ditarik seluas-luasnya. Tapi kalau daerah dia hanya terbatas yang kuning ini saja. Gitu ya, beda bidang dan daerah. Nah, itu adalah objek-objek dalam geometri. Nah, sekarang karena kalian sudah kenal objek, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antar objek tersebut. Nah, atau kedudukannya ya. Yang pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Itu akan kita bahas di sini. Yaitu yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Nah, misal di sini ada yang pertama adalah titik terletak pada garis. Contohnya seperti ini. Saya punya garis. Nah, punya garis AB ya. Nah, kalau dikatakan titik tersebut itu berada pada atau terletak pada garis, kalau dia itu ada di garisnya gini loh. Lah, dia dilewati garis. Misal pun di sini, oke, nggak masalah karena ini kan bisa diperpanjang kan ya. AB bisa diperpanjang ke sini, maka titik X sama Y ini terletak pada garis AB. Begitu ya. Oke. Tapi beda kalau ruas garis loh ya. Kalau misal dia itu ruas garis gini. Nah, ini dibatasi A B. Ingat tuh ya. Kalau dia garis dia itu bisa diperpanjang. Tapi kalau ruas garis dia itu tertentu saja. Beda seperti ini. Ini misal titik X ya. Lah titik X ini dia terletak di luar ruas garis AB. Gitu ya. Kalau yang ini titik Y, oke, dia kelihatannya memang di luar ya. Tapi karena ini garis itu bisa diperpanjang ke kedua arah, maka X sama Y ini terletak pada garis.
itu sekaligus menjawab yang titik di luar garis lah. Apakah kalau garis gini, nah saya punya garis ini kan ruas garis ya, AB gini ya. Lalu kalau ruas garis gimana? Lah kalau ruas garis apakah ada titik yang di luar garis? Ada, titiknya di atas ini. Gak mungkin kan garisnya belok, itu nggak mungkin karena ini garisnya definisinya garis itu selalu garis lurus. Jadi titik X yang ini dia berada di luar garis AB. Itu adalah hubungan titik pada garis. Oke. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah ini titik terletak pada bidang. Misalkan coba kamu perhatikan bidang aku pakai warna apa ya, bentar, merah aja wes. Bidang EFGH yang saya yang saya arsir ini ya. Nah ini titik terletak pada bidang EFGH ketika apa ya, ketika titik itu ya berada di bidangnya. Contohnya di sini, contohnya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Selama dia itu dilewati oleh bidang, maka titik tersebut dikatakan terletak pada bidang. Nah kalau di luar bidang gimana? Ya ini coba, ini kan ada bidang ABCD kan ya. Misal saya punya titik yang ini, titik X ini dia di luar bidang ABCD. Walaupun ABCD ini kamu perlebar ke kanan ke kiri, atas enggak ya, maka X ini tetap dia tidak dilewati oleh bidang. Contohnya di sini, mepet di sini, dia itu juga bukan titik dia itu merupakan titik yang di luar bidang ABCD gitu ya. Guys, selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Nah sekarang posisi garis terhadap bidang itu gimana? Oke, lah ini ada 3. Dia itu terletak pada bidang, dia itu bisa sejajar dengan bidang, dia itu bisa menembus atau memotong itu ya. Contoh, oke. Ini keywordnya terletak ya. Oke, sudah merah ya. Lah misal saya punya garis AB, coba perhatikan ya, ruas garis AB ya terletak pada bidang ABCD. Kamu lihat ini kan ABCD ya, ini kan A B ini kan ini ya, A B C D, ini kan bidangnya kan itu kan ya. Garis AB yang mana? Garis AB itu yang ini loh, ini garis AB ya kan, yang ini kan mepet situ kan. Nah dia terletak pada bidang ABCD. Oke, terus yang kedua yang sejajar yang gimana? Oke, yang sejajar itu adalah kamu lihat garis EF ya, ruas garis EF, kamu lihat yang atas itu ya, EF itu sejajar dengan A B C D, itu ya sejajar ya. Mana sih? Kita lihat, coba saya warna aja wis. Oke, warna ABCD kan ini kan ya. Nah ini ABCD, nah bidang ABCD ini. Oke, terus garis EF nya mana? Garis EF nya itu adalah yang ini. Oke, nah EF ini sejajar dengan ABCD. Ada lagi, ada HG ini juga sejajar. Ada lagi, ada EF ini juga sejajar. Ada lagi, ada FG ini dia juga sejajar terhadap bidang ABCD. Tuh wis tak balik no. Oke, selanjutnya apa? Garis memotong bidang. Garis memotong bidang itu seperti apa? Oke, garis yang memotong bidang. Misal di sini saya punya garis, perhatikan garis EA ya. Garis EA itu memotong bidang ABCD. Nah, mau bukti, ini buktinya. Oke, bidang ABCD saya warna. Bidang ABCD saya warna ya. Ini bidang ABCD. Nah, ya. Terus garis EA-nya mana? Ini garis EA-nya. Loh, ini. Loh, EA. Ini kan EA.
dia memotong bidang ABCD atau dia menembus. Ada lagi? Ada dong. Coba kamu perhatikan garis OP. Yang ini loh, OP. OP ini memotong bidang ABCD sekaligus dia memotong bidang EFGH. Itu ya. Itu adalah kedudukan garis terhadap bidang. Oke, next yang terakhir ini ya. Yang terakhir itu adalah kedudukan bidang pada bidang. Jadi bidang ditemukan dengan bidang. Yang pertama adalah bidang yang sejajar. Contoh bidang yang sejajar itu adalah nih. Perhatikan ABCD itu sejajar ya. SJJ ini sejajar. Oh nggak api tulisan. Mohon maaf ya, tulisannya nggak bagus ini. Nah, ABCD itu sejajar dengan ABC. Oh ini kok hilang rek? Loh kok hilang rek? Bentar ya. ABCD. Oh ya, penulisannya ya. ABCD itu melingkar terus ini EFGH, nggak boleh sembarangan ya. Harus seperti itu nulisnya. Kan suara motornya padahal udah setengah 12 ini ya. ABCD sejajar dengan EFGH. Ada lagi, yaitu BCGF. Sekali lagi penulisan harus melingkar ya. Sejajar dengan ADHE. Ada lagi, yaitu ABFE sejajar dengan CGHD dan seterusnya. Itu yang sejajar. Oh iya, ini tak kasih lagi ya, tak gede norek ini loh. Ini loh, nanti kamu lihat ya, nanti saya kasih nih. Coba perhatikan bidang UVWT itu dia juga sejajar dengan PQRS. Jadi nggak harus di titik sudutnya ya, tergantung soalnya itu ngasih titik-titiknya di mana. Itu adalah bidang yang sejajar. Selanjutnya adalah bidang yang berhimpit. Nah, ini kamu bayangkan berhimpit itu gimana ya? Jadi dia gandeng gitu loh. Ya, bayangkan bidang EFGH dan bidang ABCD itu ini ya dipres. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah dia ketemu, dia itu jadinya berhimpit seperti ini. Nah, itu bidangnya berhimpit namanya. Itu ya. Terus next yang terakhir ini adalah dua bidang yang berpotongan. Nah, dua bidang berpotongan itu gimana? Ya dia saling memotong gitu ya. Contohnya bidang ini kan balok ya. Contohnya bidang ABGH ya, ini sini aja ya. ABGH itu berpotongan dengan EFCD itu ya. Selain itu kalau di sini ada bidang BCGF itu berpotongan dengan EFGH. Itu ya, itu adalah hubungan dua bidang yang saling berpotongan. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk materi tentang objek geometri dan hubungan antar objek tersebut. Oke, jika ada yang pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau di Google Classroom ya. Saya akhiri untuk topik kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.